Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga apa yang akan kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik yang kelak akan menyelamatkan kita di yaumul hisab. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mendapat amanah untuk sharing ya, yang kedua atau diskusi. Nah, hari ini saya mengangkat tema salah satu firman Allah ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan sesungguhnya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita diskusi ya, kenapa kok hal ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu? Ya, karena pada zaman ini ini sesuai dengan hadis Rasul ya. Jadi Rasul itu pernah bersabda bahwa akan ada suatu zaman ya, di mana seseorang itu tidak peduli uang yang diperoleh atau harta yang diperoleh ini halal atau haram. Ya. Dan kayaknya zaman itu kok kayaknya sudah tiba di hadapan kita. Nyuwun sewu. Jadi kadang kita ini ya agak kurang hati-hati juga. Kita kadang-kadang wis pokoknya asal nerima duit ya, kita anggap bahwa itu adalah rezeki yang halal. Padahal di kesempatan yang lain ya, kalau ulama-ulama itu selalu mengendikan bahwa zaman ini ya, riba itu sangat erat dengan aktivitas ekonomi kita. Kita nggak tahu, ya. Makanya kita perlu belajar, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kajian ini, mari kita niatkan yang pertama untuk menuntut ilmu, dan yang kedua supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan ya kepada kita, sehingga harta yang kita peroleh insya Allah nanti merupakan harta yang halal, harta yang berkah. Kalau harta yang kita peroleh ini sudah halal, sudah berkah, insya Allah doa itu mustajab, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu itu perlu bertanya kepada diri, kenapa kok saya ini selama ini doa tapi nggak dikabul-kabulkan sama Allah? Barangkali dalam harta Bapak dan Ibu ini masih ada yang perlu disucikan. Mungkin itu ada pemasukan dari harta ribawi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu belajar supaya kita semua terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu kita perlu tahu ya, apa itu riba? Kalau secara bahasa, riba itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya kelebihan.
Ya, jadi sesuatu yang lebih itu adalah riba secara bahasa. Nah, bagaimana secara istilahan? Bagaimana secara definisi secara lengkapnya? Definisi secara lengkapnya itu berdasar dengan sabda Rasul, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman yang ada manfaatnya, ya. Jadi sekali lagi ya, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahannya, maka itu riba. Saya kasih contoh seperti ini, misalnya ada dua orang, ya, si A dan si B. Si A ini butuh uang, ya, maka dia pergi ke si B untuk meminjam uang. Ya. Si B, saya butuh uang. Untuk apa? Untuk keperluan makan. Katakanlah berapa? Ya 1 juta saja. Baik. Nanti 1 jutanya kamu kembalikan 1.100.000 misalnya. Jadi ada tambahan 100.000, ya. Dan ini disyaratkan oleh si B. Okay? Nah, tambahan inilah yang namanya riba. Dan ini dikategorikan sebagai riba qard. Jadi pinjam 1 juta, mengembalikan 1.100.000. Apakah prakteknya ini banyak? Oh, banyak sekali di masyarakat kita, ya, banyak sekali. Jadi pinjam 1 juta, mengembalikan 1.100.000, maka ziyadah atau kelebihan 100.000 inilah yang kemudian menjadi riba. Kemudian kalau misalnya begini gimana? Misalnya dia mensyaratkan nanti kembalikan 1 juta plus apel 1 kilo misalnya, atau bakso 2 bungkus gitu. Ya sama saja, ini kelebihan. Karena apa? Sesungguhnya apel 1 kilo, bakso 2 bungkus itu juga memiliki nilai uang, ya. Dan nilai uangnya inilah yang kemudian akan menjadi ziyadah dan menjadi riba. Ya. Jadi sampun paham nggih dari sini nggih riba qard nggih. Nah, nanti ada banyak riba itu Bapak. Ini kita pelajari satu-satu. Kecuali kalau gini, Bapak Ibu, misalnya si B, fulan B ini dia tidak mensyaratkan apa-apa. Jadi misalnya wis iki sampean bawa 1 juta buat keperluan makan, nanti sampean kembalikan. Tidak mensyaratkan apa-apa, tapi si A ini ketika mengembalikan pinjaman, ya, dia ini bawa bakso sebagai rasa terima kasih, atau bawa buah lah, ya. Waktu berkunjung ke rumahnya untuk mengembalikan, tapi dia bawa buah sebagai ungkapan terima kasih. Dan ini tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka ini disebut ziyadah, ini disebut hadiah, bukan riba. Nggih, paham nggih? Jadi yang menjadikan perbedaan antara riba atau tidak adalah disyaratkannya tambahan itu atau tidak. Kalau misalnya si fulan B mensyaratkan adanya tambahan apapun itu, baik uang maupun non uang, ya, non uang itu misalnya nanti setelah kamu kembalikan saya minta jeruk 1 kilo, ya, atau saya minta dipijitin 1 jam, ya. Nah, itu semuanya riba karena dipersyaratkan di awal. Tapi kalau misalnya tidak dipersyaratkan di awal, ya, kemudian kita mengembalikan uang itu misalnya, ya, misalnya kita mengembalikan uang itu kita bawa bakso 2 bungkus sebagai ucapan terima kasih, ya, itu nggak apa-apa, ya. Nah, karena tidak dipersyaratkan di awal. Baik Bapak Ibu, lanjut nih.
Kemudian ada yang namanya riba jahiliyah, Bapak Ibu. Nah, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yang terkenal di kalangan atau di umat sebelum Rasul. Nah, riba jahiliyah itu pripun? Riba jahiliyah itu misalnya saya pinjam uang kepada si B. Ya. Karena kemudian kita melakukan kesepakatan, nanti saya kembalikan setelah 1 bulan Y. 1 juta saya kembalikan setelah satu bulan. Ternyata setelah 1 bulan saya si A ini ya masih belum bisa mengembalikan. Ya, kemudian pergilah dia ke si B untuk meminta tambahan waktu. Meminta tambahan waktu. Saya mau minta 1 bulan lagi nggih. Nah, ketika dia minta tambahan waktu sama si B ini dikasih tambahan. Nah, karena dia minta tambahan waktu, nggak sanggup bayar dalam 1 bulan, pergi ke si B ini minta tambahan. Oh, kalau gitu nanti ngembalikannya plus 5% ya. Maka riba ini yang namanya riba jahiliyah. Riba yang sering dilakukan umat sebelum Islam. Jadi ketika seseorang tidak mampu membayar, ya, tidak mampu membayar, kemudian dia meminta longgar waktu, dia meminta tambahan waktu untuk bisa mengembalikan. Nah, sama si pemberi utang ini, sama si pemberi pinjaman disyaratkan kelebihan, disyaratkan sesuatu. Nah, pensyaratan inilah kemudian yang menjadi riba, Bapak Ibu. Ya, ini kalau kalau di Quran ini sangat tegas ya Allah mengharamkan riba. Karena memang dulu ini berbeda dengan zaman kita sekarang ya Bapak Ibu. Dulu itu orang itu kalau pinjam uang itu sangat terdesak sekali. Kalau enggak mungkin ada yang menyangkut dengan nyawa, yang menyangkut dengan kebutuhan hidup, orang itu tidak akan pinjam. Berbeda dengan sekarang. Sekarang orang itu kreditnya pinjam itu untuk beli mobil yang kedua, untuk beli sepeda motor yang kelima, untuk beli rumah yang ketiga, kan gitu nih. Jadi orang sekarang itu butuh, kadang-kadang itu kredit itu bukan karena kebutuhan, mengambil pinjaman ke bank itu bukan karena kebutuhan, tapi ingin memiliki yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, nah. Karena pada zaman dahulu orang itu tidak pinjam kecuali mereka sangat butuh, maka ziyadah, kelebihan atas pinjaman tersebut itu diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena kalau zaman dulu orang itu sangat butuh, bahkan berkaitan dengan nyawa hidup mereka. Ya, kalau sudah mau pinjam uang itu. Ya. Jadi tadi kita sudah pelajari nih, ada yang namanya riba qard, yaitu ziyadah dari pinjaman atau tambahan dari pinjaman yang kita punya. Dan kemudian ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu seperti penalti, Bapak Ibu. Penalti itu misalnya gini. Saya pinjam ke bank 10 juta. Ya, untuk keperluan misalnya usaha. Saya punya waktu 1 tahun untuk mengembalikan, ya, plus dengan bunganya. Nah, setelah 1 tahun ternyata saya tidak bisa mengembalikan, ya, maka sama bank itu dipenalti. Ya, kalau bahasanya bank itu rekonstruksi pembiayaan atau rekonstruksi transaksi. Jadi dibedah gitu ya, kemudian dibuatkan skema baru. Waktunya diperpanjang, tapi ada penalti yang harus kita
bayar. Jadi lebih banyak ya utang kita. Nah, itu yang namanya riba jahiliyah. Kita tidak sanggup membayar, kita minta tambahan waktu, malah dikenakan sanksi, dikenakan penalti. Ya, direkonstruksi pembiayaan kita itu ya, sehingga bunganya atau beban yang harus kita bayar itu lebih banyak. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Baik, itu berkaitan dengan riba yang sifatnya itu adalah utang. Ada lagi riba yang masuk dalam golongan jual beli, Bapak Ibu. Nah, kalau riba yang masuk dalam golongan jual beli itu ada 3 macam. Ada yang namanya riba fadl, ada yang namanya riba yad, ada yang namanya riba nasa. Ya, ini riba yang masuk dalam transaksi jual beli. Kalau yang 2 tadi itu masuk dalam pinjam meminjam. Kalau yang 3 riba fadl, riba yad, riba nasa, ya, itu masuk dalam transaksi jual beli. Jual beli apa? Jual beli barang ribawi. Jadi barang itu kalau di dalam Islam itu dibedakan menjadi 2. Ada yang barang ribawi, ada yang barang non ribawi. Nah, barang ribawi itu apa saja? Ya. Rasul itu bersabda ada 6 komoditas, ya, yang mana komoditas ini menjadi barang ribawi. Nah, kenapa kok disebut barang ribawi? Karena untuk mentransaksinya kita harus ekstra hati-hati. Kalau kita tidak ekstra hati-hati, kita akan terjerumus ke dalam riba. Sekali lagi, nggih. Jadi kalau di Islam, nggih, ada yang namanya barang-barang ribawi. Kenapa kok disebut dengan barang-barang ribawi, Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak ekstra hati-hati, ya, ketika mentransaksikannya, maka kita akan terjerumus ke riba. Nah, barang-barang itu ada 6 komoditas. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzahab bidzahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wasyairu bisyairi, wat tamri bit tamri, wal milhu bil milhi." Jadi ada 6. Yang pertama emas, pertukaran emas dengan emas. Yang kedua perak, pertukaran perak dengan perak. Ya. Kemudian yang ketiga ada gandum, pertukaran gandum dengan gandum. Yang keempat ada kurma, pertukaran kurma dengan kurma. Ya. Yang kelima ada garam, pertukaran garam dengan garam. Nah, yang keenam ini ada, kalau bahasa Inggris itu namanya barley. Ya, barley ini semacam gandum, tapi bukan gandum ya. Jadi apa ya? Seperti gandum halus gitu. Tapi dia bukan gandum, dan itu menjadi makanan pokok bangsa Arab. Namanya syair. Ya, syair itu gandum tapi bukan gandum. Kalau bahasa Inggrisnya barley. Kalau bahasa Indonesianya itu jawawut. Saya juga kurang familiar dengan ini. Tapi kalau di bahasa Arab itu syair. Nah, syair ini enak rasanya. Ya kayak apa ya? Kayak kacang-kacangan gitu. Nah, para hadirin, jadi ada 6 barang, ya, yang mana barang ini dikatakan oleh Rasul sebagai barang ribawi. Ketika kita transaksi kepada 6 barang ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kalau tidak, kita nanti akan terjerumus ke dalam riba. Nah, kemudian ulama mengkategorikan keenam barang ini menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, az-zahab dan fiddah,
atau emas dan perak itu menjadi kelompok mata uang atau alat tukar. Karena dulu Rasul itu uangnya itu adalah emas dan perak. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok kebutuhan pokok. Paham nggih? Jadi 6 ini tadi kemudian dikelompokkan menjadi 2 grup, 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada emas dan perak ya sebagai mata uang atau alat tukar. Nah, yang kelompok yang kedua ini sebagai kebutuhan pokok. Nah, dari sanalah kemudian dikiaskan banyak hal. Misalnya nasi itu juga masuk kebutuhan pokok atau beras ya. Ya, karena walaupun beras tidak disebutkan di dalam hadis Rasul, tapi karena beras ini menjadi makanan pokok sebagaimana gandum menjadi makanan pokok orang Arab untuk dibuat roti, maka beras juga masuk ke dalam kelompok yang kedua. Nah, karena Rasul itu dulu pakai uangnya itu adalah dirham, dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Maka mata uang kita saat ini, mata uang kertas ya, itu juga dikiaskan kepada kelompok yang pertama. Oke. Nah, kemudian bagaimana, ada 3 rumusan yang harus kita perhatikan bersama. 3 rumusan ini kalau kita hafalkan, kalau kita pahami, insya Allah kita terhindar dari riba yang kedua tadi, riba buyuk, riba jual beli terhadap barang ribawi. Yang tadi ya, ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasa. Nah, kita sekarang bahas apa sih maksudnya riba fadl. Riba fadl itu adalah misalnya ya, perumpamaannya misalnya gini. Ini kita kembali ke A dan B. Ini si A, ini si B. Si A punya emas Bapak Ibu ya 5 gram 24 karat. Si B punya emas 5 gram tapi bukan 24 karat, tapi cuma 18 karat. Ya. Nah, ketika terjadi situasi seperti ini, maka transaksi pertukaran emas itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Kalau misalnya emas ditukarkan dengan emas, itu harus sama, baik kualitasnya maupun beratnya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada perbedaan, nah perbedaan inilah, baik itu lebih sedikit maupun lebih banyak, itu nanti akan mengarah kepada riba fadl. Saya kasih contoh lagi. Ada beras ya, saya punya, ngapunten. Ada beras Bapak Ibu. Yang satu beras 1 kilo, grade-nya adalah grade super, kualitas A. Yang satu beras 1,5 kilo mau ditukarkan, tapi grade-nya yang 1,5 kilo ini adalah grade yang jelek. 1 kilo bagus, 1,5 kilo jelek, mau ditukarkan. Ini enggak boleh Bapak Ibu. Walaupun ya tidak ada yang rugi antara si A dan si B dalam bertukar ini ya, tapi karena ini syariat, tidak boleh kita menukarkan barang sejenis, beda kualitas, beda kuantitas, ya, ini termasuk riba fadl. Lah terus bagaimana solusinya? Ya dijual saja beras yang bagus 1 kilo ini dijual, ya, dijual supaya dapat uang, baru kemudian beli beras yang dengan kualitas lebih rendah. Begitupun juga dengan yang beras yang lebih rendah ini, kalau dia mau dapat beras bagus, nggak bisa ini ditukar langsung gitu, tidak bisa. Walaupun saling ridho ya, walaupun saling ridho. Tapi karena ini termasuk beras ini termasuk komoditas asasi,
Ya, dan komoditas asasi itu kalau di dalam hadis Rasul itu termasuk barang ribawi, maka dia tidak boleh langsung ditukarkan. Harus dijual dulu ya, dapat uang, baru uangnya dibelikan beras yang lebih bagus. Nih, contoh lagi misalnya, saya punya emas ya, misalnya ini ya, kalau tadi kan kita kiaskan ya, kalau emas perak itu dikiaskan sebagai alat tukar atau mata uang. Jadi mata uang kita itu nanti dikiaskan kepada emas dan perak. Misalnya contoh begini, sebelum Lebaran itu kan tren ya, kita ini kan akan tukar uang nih, Bapak Ibu nih, biasanya kan untuk pemberian anak-anak itu kan ada mata uang yang baru gitu ya. Nah itu biasanya kita tukar. Kalau di bank itu agak lumayan. Maksudnya kalau kita tukar 100.000 ya dikasih 100.000 mata uang baru. Tapi kalau misalnya yang di jalan-jalan ini Bapak Ibu, nah ini yang harus hati-hati. Kalau misalnya saya punya uang 100.000, kemudian saya tukarkan 5.000-an sebanyak 20 lembar, itu nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Karena uang 100.000 ya, satu lembar ditukarkan uang 5.000-an sebanyak 20 lembar, nilainya apa? Nilainya masih sama, 100.000, 100.000. Tapi kalau misalnya saya tukar 100.000 dikasihnya 5.000-an sebanyak 19 lembar, yang artinya 95.000, nah ini namanya riba fadl. Karena apa? Karena kuantitasnya sudah tidak sama lagi. Yang ini 100.000, yang ini 95.000. Lah terus bagaimana solusinya? Solusinya gini saja, ambil jasa. Misalnya 100.000, berikan dia 100.000. Tapi misalnya nanti jenengan dimintai jasa. Aku kayak ono jasa nih, aku wis ngantri, wis parkir ning bank, kemudian capek gitu ya. Kasih saya jasa. Terserah, misalnya jasanya nanti disepakati kedua belah pihak. Misalnya jasanya 10.000. Nah, itu baru diperbolehkan. Jadi dia nanti dapat 100.000 uang baru ya, dengan misalnya 5.000-an 20 lembar, dan memberikan jasa kepada si orang yang kemudian mengantri ke bank. Nah, itu baru boleh. Jadi jangan ujuk-ujuk 100.000 langsung dapat 95.000. Nah, ini langsung kena riba ini. Ya, tapi harus disamakan dulu. Kalau saya tukar 100.000 ya kasih ono 100.000. Nanti masalah jasa itu kita bayarkan tambahan. Nah, itu baru gak apa-apa, tidak apa-apa. Nggih, paham nggih Bapak Ibu yang namanya riba fadl ini nggih. Jadi riba fadl itu kalau misalnya ada pertukaran antara barang-barang ribawi di mana tidak sama, baik itu kualitasnya maupun berat timbangannya maupun jenisnya, pokoknya kalau tidak sama sedikit pun, nah itu hati-hati bisa kena riba fadl. Ya, jadi harus sama. Misalnya saya tukar emas 24 karat sebesar 5 gram, ya harus ditukar dengan emas 24 karat sebesar 5 gram. Ya, contoh lagi misalnya saya punya emas antam Bapak Ibu, ya. Emas antamnya ini adalah misalnya keluaran tahun 2010. Saya mau tukarkan dengan emas antam yang keluaran tahun 2021, misalnya ngoten nggih. Nah, bagaimana caranya? Harus sama, Pak, beratnya, dan harus sama kualitasnya, dalam hal ini karatnya. Kalau misalnya tidak sama, misalnya emas saya yang 2010 itu ternyata
dihargai lebih rendah daripada emas yang keluaran terbaru. Ya, maksudnya kalau saya ingin menukarkan 5 gram ya dengan 24 karat emas antam keluaran tahun 2021 dengan punya saya 2020, saya harus menambah bayaran tertentu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, karena apa? Karena pertukaran barang ribawi harus sama, baik itu kualitasnya, baik itu beratnya, baik itu kuantitasnya, timbangannya, semuanya harus sama. Kalau ada beda sedikit, kalau ada tambahan atau pengurangan, hati-hati, bisa saja masuk kategori riba fadl. Saya punya pohon mangga bagus, pohon mangga bagus. Dia produksinya 1 kali panen itu 100 kg 1 kintal. Saya mau tukarkan, ya kalau misalnya pohon mangga yang pertama ini adalah mana lagi misalnya ya, mana lagi. Nah, sedangkan saya ingin tukarkan 1 kintal yang sama tapi bukan mana lagi. Ya, tapi apa? Misalnya gadung, mangga gadung kan wonten nggih, mangga gadung nggih. Nah, jadi sama-sama 1 kintal tapi beda kualitas, ya. Nah, ini juga nggak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena kenapa? Ya, karena ini bisa saja masuk riba fadl. Belum tentu 1 kintal mana lagi ini kalau dijual bisa sama harganya dengan 1 kintal mangga gadung. Barangkali yang mana lagi karena dia lebih manis, dia lebih enak, harganya lebih mahal daripada yang gadung. Misalnya kayak gitu. Nah, itu perlu hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana cara yang aman? Cara yang aman ya, mana lagi dijual dulu, ya, baru si penjual mana lagi ini kalau dia pengen gadung, ya beli gadung atas uang yang dia peroleh setelah menjual mana laginya. Begitupun juga dengan yang punya gadung, mangga gadung, ya, yang punya mangga gadung, ya, dia harus menjual gadungnya dulu, ya, kemudian dapat uang baru dibelikan mana lagi. Itu supaya apa? Supaya terhindar dari riba. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ya, kadang riba ini memang tidak sepele. Memang sepele ya maksudnya. Memang kayak apa ya? Ini enteng sekali. Tapi ini syariat Bapak Ibu. Ya. Dan kayak misalnya pinjam bunga, pinjam dengan bunganya katakanlah 0,5%, itu rendah sekali. Saya rasa tidak akan dirugikan orang yang meminjam dengan bunga 0,5% itu tidak dirugikan. Tapi karena ini syariat, ya ini harus kita laksanakan. Kadang itu ujiannya Allah itu ya kepada hal-hal kecil yang seperti ini. Oke? Nah, ini tantangan kita. Tadi kita bahas riba fadl. Riba fadl itu pertukaran antara barang ribawi yang tidak sama atau yang berbeda. Sekarang kita bahas riba nasa. Baru kita bahas riba yad. Riba nasa ini adalah pertukaran barang ribawi, ya, yang mungkin tidak harus sama, tetapi transaksinya itu ditangguhkan. Transaksinya ditangguhkan. Ditangguhkan itu misalnya gini. Ini ada si A, ada si B. Si A ini orang kaya Bapak Ibu, si B ini penjual emas di pasar. Suatu hari si A ini pergi ke pasar, dia lihat, oh ada emas bagus ini yang dijual si B. Ya wes, emasnya tak bawanya ya. Emasnya saya bawa, tapi saya bayarnya besok ya. Karena si B ini sudah kenal, oh ya wes gak apa-apa mas, sampean bawa ae. Besok sampean tak tunggu ya, sampean bayar emasnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya pembayarannya itu
ditangguhkan, tidak secara kontan, tidak pada saat itu juga. Nah, kalau misalnya ini dilakukan, ini namanya riba nasa, tidak boleh. Ya. Karena apa? Pertukaran barang ribawi yang satu yang beda jenis ya. Misalnya antara yang beda jenis tapi dalam satu kelompok, maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya emas, perak, uang itu kan satu kelompok. Ya, sedangkan bahan-bahan pokok juga satu kelompok. Nah, tapi dia tidak sama jenisnya tapi masih dalam satu kelompok. Nah, kalau misalnya dia tidak sama jenisnya tapi masih dalam satu kelompok, maka transaksinya tidak boleh ditangguhkan. Harus kontan, harus saat itu juga. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, tidak ada yang menjamin bahwa si A ini besok masih hidup. Yang kedua, bisa jadi emas di hari besok itu lebih mahal daripada emas di hari ini. Lah kalau ini terjadi pergantian harga emas, maka si penjual ini akan merugi. Kalau misalnya harga emas lebih tinggi daripada hari ini besok daripada hari ini. Ada potensi kerugian. Ya. Jadi kenapa riba nasa ini diharamkan? Karena yang pertama tidak ada yang bisa menjamin hidupnya si A ini. Yang kedua, bisa jadi emas dan perak itu harganya berubah. Jenengan perso Bapak Ibu, emas dan perak itu setiap jam itu berubah loh harganya. Setiap jam berubah harganya. Ya, barangkali harga besok ini lebih tinggi 2 kali lipat. Akhirnya si pembelinya getun. Waduh lek ngono mending tak dol dengan harga hari besoknya daripada hari ini, hari kemarinnya gitu ya. Karena apa? Ya karena rasa getun inilah kemudian Islam mengharamkan riba nasa. Jadi kalau ada transaksi barang ribawi satu kelompok itu harus dilakukan secara kontan, nggak boleh ditangguhkan, nggak boleh dikredit. Misalnya kayak gini, Pak, saya beli emasnya, saya DP dulu 500.000, nanti sisanya saya bayar cicil, itu juga nggak boleh, karena ada penangguhan pembayaran. Kenapa kok kayak gitu? Bisa jadi harga emas itu dalam beberapa hari yang ke depan itu akan meningkat sehingga merugikan si penjual. Nah ini yang tidak boleh dalam Islam. Kemudian yang terakhir ada yang namanya riba yad. Riba yad itu artinya tangan Bapak Ibu. Riba yad ini berkaitan dengan serah terima. Jadi kalau misalnya kita ingin menukarkan barang ribawi, ya misalnya saya beli emas itu pertukaran antara emas dan uang. Saya beli emas, kemudian saya sudah bayar, tapi diserahkannya itu setelah 1 minggu. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Harus diserahkan pada hari itu juga, pada saat pembayaran itu juga. Kalau misalnya diserahkannya 1 minggu, ya itu tadi. Pertama, tidak ada yang menjamin kehidupan si penjual itu tadi. Dia bakal hidup nggak setelah 1 minggu? Kalau dia nggak hidup, ya apa? Orang ini, emas ini adalah barang berharga. Gitu. Yang kedua, bisa jadi dalam 1 minggu emas itu harganya naik pesat, sehingga si penjual ini ada rasa getun. Waduh jatuhno tak dol minggu lalu, tak dol minggu saiki. Nah rasa getun inilah kemudian Islam mengharamkan riba yad. Maka dari itu kalau kita ingin
menukarkan barang-barang ribawi harus kontan, tidak boleh kredit, dan penyerahannya harus saat itu juga. Kalau dia tidak kontan, kalau dia itu kredit, ya, maka akan jatuh ke riba nasa. Kalau penyerahannya ditangguhkan, tidak diserahkan saat itu juga, maka dia bisa kena riba yad. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh guru kami, ya, kiai kami. Kalau beli emas harus saat itu juga pembayarannya, serah terimanya harus saat itu juga. Kalau ada yang terlambat, ini salah satu ini, ya wes, itu kalau misalnya pembayarannya tidak kontan, dikredit, masuk riba apa? Masuk riba nasa. Kalau penyerahannya diakhirkan, tidak dalam satu waktu itu juga, masuk ribayat. Kalau kualitasnya tidak sama, masuk riba fadol. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi memang kalau kata orang Yahudi, ya, innamal bai'u mithlar riba. Jadi sesungguhnya jual beli itu ya tidak ada bedanya dengan riba, ya sama saja. Ya karena apa? Sama-sama menguntungkan. Misalnya kalau saya meminjamkan uang 1 juta, nanti saya dapat kembalian 1.500.000, ya sama-sama untung. Berjualan juga gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan antara jual beli dan riba? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini jual beli, ada juhud. Juhud itu artinya apa ya? Kesungguhan. Ada kerja yang kita keluarkan. Ya. Sedangkan kalau kita ini bisnis rentenir, kita tuh sebenarnya nggak perlu kerja. Ya cukup meminjamkan, ya, cukup meminjamkan uang, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Kita tinggal menunggu dia mengembalikan uangnya dengan bunga. Artinya orang-orang yang bergelut di dunia rentenir, di dunia bunga, di dunia riba, itu tidak melakukan kerja, ya. Tidak perlu memiliki keahlian. Kalau jual beli harus ada keahliannya. Misalnya saya menjual nasi goreng, saya harus pinter masak nasi goreng. Saya menjual baju, saya harus bisa menjahit baju paling tidak. Oke? Saya mau jualan Saya mau jualan ini, bikin meja. Saya harus bisa bikin meja. Artinya apa? Jual beli itu membutuhkan keahlian. Kalau bisnis ribawi tidak perlu keahlian. Ya wis tinggal pinjemin sini, pinjemin sini, pinjemin sini, nanti bunga mengalir. Ya enggak? Tidak perlu keahlian. Nah, yang terakhir, selain diperlukan kerja keras, perbedaannya ya, selain kerja keras dan diperlukan keahlian, perbedaan jual beli dan riba adalah resiko. Kalau kita jual beli, ya, kalau kita berdagang, ada resiko untung, ada resiko rugi. Kita bikin nasi goreng, ternyata nasi goreng kita, masya Allah, tidak laku pada malam itu. Berarti kan ini kan sudah tidak enak, harus dibuang. Resiko kerugian. Tetapi kalau kita bisnis ribawi, ya, apakah akan merugi? Sebenarnya tidak merugi. Wong ada kepastian bahwa dia itu akan mendapatkan bunga. Ya, misalnya pinjamannya 1 juta, bunganya 5%, berarti dia harus mengembalikan 1 juta berapa? 50.000. 1 juta, mohon maaf, 1.050.000. Nah, 50.000-nya ini sudah pasti. Ya. Sudah pasti, seakan-akan dia ini mendahului
mendahului takdirnya Gusti Pangeran, kalau orang Jawa bilang, ya. Seakan-akan mendahului takdirnya Pangeran. Ya kenapa? Oh, dia bisa memastikan, oh kalau saya ngasih pinjaman segini, nanti keuntungan saya 10%, 10%-nya sekian. Kalau jual beli, apakah bisa dipastikan seperti itu? Nggak bisa. Ya tergantung laku tidaknya. Ya, misalnya kita bisa mungkin berekspektasi, tapi apakah kita bisa memastikan? Tidak bisa. Nah, itulah resiko, itulah kemudian ya yang membuat jual beli atau perdagangan itu halal. Dan kepastian akan pendapatan, kepastian akan penerimaan yang akan diterima oleh rentenir, ya, itulah yang membuat riba, itulah yang membuat haram. Ya, sekali lagi nggih, jual beli itu halal, riba itu haram. Jual beli membutuhkan keahlian, membutuhkan kerja keras. Riba tidak membutuhkan keahlian, tidak membutuhkan kerja keras. Jual beli menanggung resiko untung, resiko rugi. Kalau kita bikin nasi goreng ternyata nggak laku, kan otomatis kita memiliki potensi makanannya busuk. Nah, itu kan resiko. Ya. Kalau riba, dia tidak menanggung resiko, bahkan dia bisa memastikan berapa pendapatan yang akan diperoleh. Itu karena itu Allah mengharamkan riba. Nggih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hari ini kita belajar riba. Riba itu dibagi jadi dua. Ada riba yang berkaitan dengan jual beli. Kalau berkaitan jual beli itu namanya riba yad, riba fadl, riba nasa, nggih. Dan itu jual belinya adalah jual beli barang ribawi. Nggih. Ada 3 rumus tadi. Yang pertama, harus sama. Kalau misalnya satu jenis, harus sama, kuantitasnya, kualitasnya harus sama. Ya, kalau misalnya tidak sama, maka akan masuk riba fadl. Kedua, transaksinya harus kontan, tidak boleh dikredit. Makanya kalau Bapak Ibu di pasar-pasar itu sering menemukan, ayo kredit emas. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena emas itu harus dibayar tunai. Kalau dikreditkan, ditangguhkan pembayarannya, masuk riba nasa. Yang ketiga, penyerahannya harus hari itu juga. Kalau misalnya tidak diserahkan hari itu juga, masuk riba yad. Masuk riba yad. Misalnya saya beli, wis tak bayar saiki, tapi barangnya seminggu mana gak apa-apa mas, gak apa-apa. Bener gak apa-apa, bener ini dia ridho sama ridho. Tapi syariatnya itu bilang seperti itu, dan itu yang harus kita jalankan. Ya, jadi harus secara kontan, serah terimanya pada hari itu juga. Itu terkait dengan riba jual beli. Kalau misalnya riba pinjaman, ya itu ada 2. Yang pertama adalah riba qard. Riba qard itu misalnya saya pinjam sekian, ya, kemudian ada tambahan, baik itu tambahan tunai uang maupun tambahan non tunai, non uang. Nah, itu tidak boleh. Tambahannya wis kon tak kei pinjaman 1 juta, engko lek wis mari pijetono aku. Nah, iki pijetani tambahan. Disyaratkan itu. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan, boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu ketika si pemberi utang dia memberikan tambahan beban kepada si pengambil pinjaman ini karena dia tidak mampu mengembalikan tepat waktu. Dia meminta tambahan tempo pembayaran, ya, tambahan waktu, tapi dari si pemberi pinjaman dia diberikan beban lebih. Beban lebih inilah yang kemudian
menjadi riba. Nggih, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu nggih terkait dengan riba. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, di kesempatan yang akan datang kita akan membahas jual beli dan perbankan. Ya, kalau nggak salah topik kedua Pak Yakin perbankan syariah. Nah, nanti di perbankan syariah saya akan lebih banyak membahas tentang jual beli, karena riba hari ini kita sudah bahas. Banyak Bapak Ibu praktek riba itu masih ada sampai sekarang nih. Bahkan di sekitaran kita, enggak lah. Nah, kita ini perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati. Monggo setelah kita mengetahui ya macam-macam riba ini, jangan sampai nanti ke depan kita terjerumus pada riba. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya doa kita itu mustajab. Orang itu kalau bersih dari riba, insya Allah doanya mustajab. Nggih, monggo kita diskusi nggih Bapak Ibu. Monggo saya persilakan. Nggih, asmanipun Bapak. Pak Muhsin. Muhsin nggih, Pak Muhsin. Ini termasuk Indonesia, karena yang di masyarakat itu menjual belikan arisan. Arisan itu misalnya naruhnya itu kurang 1 tahun, tapi dijual kepada si A, saya minta uang sekarang, tapi nanti diberikan apa itu termasuk arisan. Yang kedua itu segera dengan berkaitan dengan ada yang saya pada beberapa mobil. Itu mobil ini saya hargai sebanyak seharga 3 juta. 3 juta misalkan 3 juta, tapi 1 juta yang dipotong 300 langsung dipotong waktu saat itu. Itu transaksi persyaratannya 1 juta yang dipotong 100.000. Berarti 3 juta langsung dipotong 300. Berarti orang yang saya hargai itu saya terima cuma 2.700.000. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli arisan. Arisannya dapat 1 tahun lagi, dijual sekarang. Nggih. Jadi gini Bapak Ibu, salah satu rukun syarat jual beli itu adalah kepemilikan, atau kita mampu memastikan bahwa barang itu bisa kita miliki. Nah, masalahnya kalau arisan itu, apakah arisan ini termasuk kita menjual belikan barang? Yang kita jual belikan itu uang, bukan barang. Nah, kalau yang kita jual belikan itu uang, maka itu termasuk riba. Karena riba itu ya menjual belikan uang. Uang itu dijadikan komoditas, kita jualkan 1 juta, nanti membalikannya 1.100.000. Itu kan artinya uang itu kita treatment sebagai komoditas yang kita jual. Ini tuh poin pertama, Pak. Jadi jual beli arisan ini, apakah yang dijualnya itu adalah produk, apa jasa, atau komoditas, atau barang, nopo-nopo. Kalau yang dijual itu adalah uang, ya maka nggih ngapunten, itu bisa saja masuk hal riba. Kemudian yang kedua, di sini ada proses penyerahan yang ditangguhkan. Jadi saya bayar saiki, saya beli sekarang, tentu belinya lebih besar, ya. Tentu belinya lebih besar daripada yang akan didapatkan. Gini apa mboten? Misalnya saya dalam 1 tahun yang akan datang, ya, saya akan menerima arisan sebesar 1 juta. Tapi saya lagi butuh duit, ya. Wes tak tuku nih arisanmu, piro? Tak 1.200.000. 20.000 itu profit buat si penjualnya. Nah, itu apakah boleh Bapak Ibu? Enggak boleh Bapak Ibu.
Ya, karena yang pertama komoditasnya uang, yang kedua penangguhan penyerahan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kalau misalnya tadi kan ada syarat-syaratnya nih Pak nih. Kalau misalnya uang itu kan termasuk barang ribawi. Maka kalau kita ingin melakukan transaksi atau pertukaran barang ribawi harus dilakukan kontan. Tidak boleh ditangguhkan, penyerahannya itu tidak boleh ditangguhkan. Tapi saya percaya bahwa jual beli arisan ini insya Allah tidak boleh Pak, karena yang dijual itu adalah uang, ya. Kemudian diserahkannya itu setelah 1 tahun, ya. Setelah 1 tahun. Nah, ini tidak boleh. Kemudian terkait dengan gadai. Gadai, saya menggadaikan sepeda motor, nilainya 3 juta, nilainya 3 juta. Kemudian setiap 1 jutanya dikurangi 100.000. Nah seperti itu. Kalau gadai ini pembahasannya memang lebih ini ya Pak, lebih rinci lagi nih Pak. Tapi yang jelas mungkin yang harus kita tanya, apakah penggadaiannya itu sudah tersertifikasi syariah nopo dereng? Jangan-jangan uang yang diperoleh adalah uang hasil bank atau hasil bunga bank dan lain sebagainya. Nah kan kita harus menghindari seperti itu. Kalaupun misalnya kita mau menggadaikan, kita harus pergi ke penggadaian yang sudah memiliki label syariah, penggadaian syariah. Kemudian terkait dengan saya menggadaikan dapat 3 juta, tapi setiap 1 juta dipotong 100.000. Walhasil di akhir saya mendapatkan hanya 2.700.000. Nah, memang kayak gini ini Pak, tidak jelas Pak. Apakah pemotongan ini itu terkait dengan fee, ya, ataukah yang lain? Dan sebenarnya kalau kita kebanyakan penggadaian itu lebih menyulitkan kita Pak. Karena apa? Misalnya saya kayak pinjam di bank itu, sudah pinjam dikasih bunga, tapi ketika kita mendapatkan pinjaman tidak 100%, karena ada potongan ini, potongan itu, sehingga misalnya kita pinjam 10 juta, ya, kita berikan agunan yang sama nilainya 10 juta. Sudah dikasih bunga, ya, kita nggak dapat 10 juta loh Pak, dapat mungkin 9.700.000, 9.800.000, yang 200 katanya buat apalah, buat ini. Jadi malah bongkok sebenarnya pinjam ke bank itu. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat kita ini tidak ridho Pak. Kita itu ngeremeng gitu ya di hati. Oh, aku wis butuh duit, BPKB tak gadekno, gak dapat full. Dapatnya cuma yang tadinya menggadaikan 3 juta, dapatnya cuma 2.700.000. Sedangkan kita sendiri tidak tahu 300 yang diambil ini dalam rangka apa? Dalam rangka fee, dalam rangka nopo jasa, dalam rangka bunga, dalam rangka agunan, dalam rangka apa? Ini kan nggak jelas kayak gini. Nah ini yang nggak boleh Pak, ya tidak boleh. Dan ini kelemahannya lembaga-lembaga keuangan kita. Ya, masih banyak lembaga-lembaga keuangan yang ada di sekitaran kita, baik itu penggadaian, koperasi dan lain sebagainya, yang kurang bisa memahamkan aspek transaksi yang mereka lakukan. Makanya kita sebagai konsumen kita bingung, ini 300 ini ya, sebenarnya jasa, opo fee, opo bunga, apa-apa. Ya, akhirnya kita ndrumel di dalam hati, ya. Nah, di sini kita lebih hati-hati lagi nggih Pak nggih. Intinya itu jawaban dari saya. Monggo yang lain. Oh nggih, monggo Pak, asmanipun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Iya.
Terima kasih. Bapak kalau jenengan nabung di bank konvensional, ya, setiap bulan itu akan ada tambahan dari bank. Walaupun nilainya nggak besar ya, mungkin 1.000, 2.000, 2.500, 500 ngoten iki. Nah, dari mana itu? Kalau di bank konvensional itu hasil dari bunga. Ya, jadi kita ini kalau menabungkan ke bank, kita mendapat bunga, Pak. Karena apa? Karena uang yang kita tabungkan itu tadi kemudian dipinjamkan lagi ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi. Misalnya, Bapak menabung. Nah, Bapak menabung di bank konvensional mendapatkan bunga 1% setiap bulan atau 0,5%. Ya, setiap bulan. Nah, uang Bapak yang ada di bank itu kemudian diputar, Pak. Diberikan pembiayaan, diberikan pinjaman ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi. Misalnya, ada seseorang datang ke bank konvensional, dia pinjam uang. Pinjam uang berapa? 10 juta. Bunganya berapa? Bunganya 5%. Nah, nanti 5% itu ya dibuat pembiayaan menutup cost ya, operasional cost atau biaya kerjanya si bank, kemudian sebagian sebagian diberikan kepada pemilik tabungan. Karena apa? Karena mereka sudah menempatkan uang mereka di bank. Ya. Itu riba, Pak. Kalau di bank konvensional. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan di bank konvensional, pasti ada setiap bulan itu berapa, 500, 2.000, 1.000. Nah, itu adalah bunga bank. Ya, bunga bank. Pertanyaannya gini, ya kalau yang diberikan pinjaman ini adalah orang soleh, kalau misalnya yang diberikan pinjaman ini adalah orang nggak soleh, Pak, misalnya dibuat usaha narkoba, pelacuran, judi dan lain sebagainya, kita kan kena dosanya itu. Sudah nempatkan di bank itu dapat riba, kena dosa, kita mendukung perbuatan maksiat lagi, dosanya double. Dosanya double, Pak. Jadi kita dapat bunga di bank itu hasil memeras orang lain, ya. Kemudian bisnis yang dijalankan bisnis nggak karu-karuan, akhirnya kita kena double dosanya. Berkaitan dengan bank syariah, kalau di bank syariah itu memang ada dua akad, Pak. Ada akadnya wadiah, ada akadnya mudharabah. Kalau akadnya itu wadiah, artinya bank itu sebagai tempat penyimpanan. Kita itu menyewa brankas di bank. Nah, kalau kita menyewa brankas di bank, ya kalau akadnya wadiah ya, kita itu seakan-akan menyewa brankas di bank. Karena kita menyewa brankas di bank, maka ada biaya sewa atas brankas ini. Makanya kalau kita menabung dengan akad wadiah, uang kita nggak malah bertambah, uang kita malah berkurang karena kita harus membayar biaya sewa brankas ini. Dan satu hal, uang kita itu tidak akan diputarkan untuk pembiayaan kalau akadnya wadiah. Kalau akadnya mudharabah, maka uang yang kita tabung itu akan disalurkan kepada orang lain, tapi bukan bunga. Akadnya adalah mudharabah. Sekarang karena akadnya mudharabah, berarti tergantung usahanya si pengambil pinjam si mudharibnya, entrepreneurnya, si yang menjalankan bisnis. Kalau yang menjalankan bisnis itu keuntungannya besar, maka profit yang akan kita dapatkan itu juga ikut besar, persentase bagi hasilnya ikut besar. Tapi kalau perusahaannya itu yang kita bantu itu profitnya kecil, maka kita tidak akan mendapatkan profit yang besar juga.
profitnya akan kecil. Intinya adalah gini, kalau kita menabung dengan akad mudharabah, kita akan dapat tambahan, Pak. Tapi tambahannya itu tidak fix. Tidak fix. Artinya apa? Artinya ya tergantung usaha daripada si pengusahanya. Kalau pengusahanya keuntungannya bagus, ya, kemudian profitnya banyak, insya Allah kita juga akan banyak mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, kalau pengusahanya itu dapatnya kecil, kita juga dapatnya kecil. Jadi ada dua akad. Yang pertama akad wadi'ah, yang pertama akad mudharabah. Kalau akad wadi'ah seakan-akan kita menyewa berangkas di bank. Walhasil karena kita ini menyewa, ada biaya sewa bulanan, ya, ada biaya sewa bulanan karena kita bisa mengambil lewat ATM, lewat mobile banking, biaya keamanan dan lain sebagainya. Akhirnya uang kita nggak malah bertambah, malah menyusut, menurun. Nah, niku kalau di perbankan syariah dengan akad wadi'ah. Kalau dengan akad mudharabah, uang kita akan menjadi modal, ya, untuk membiayai pengusaha-pengusaha. Nanti kita bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu kemudian akan kita dapatkan sesuai dengan keuntungan si pengusaha. Usahanya itu dia untung banyak, kita akan dapat bagi hasil yang cukup banyak. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia rugi, kita dapat keuntungan yang lebih sedikit. Bedanya apa? Riba tambahan di bank konvensional dan riba dan nisbah bagi hasil di bank syariah. Bedanya cuma satu, Pak. Kalau yang di bank konvensional itu tetap, Pak. Jadi kondisi ekonomi macam apapun, kalau bunganya di situ sudah 1%, maka kita akan dapat 1%. Kalau di bank syariah mengikuti profit daripada pengusaha. Kadang dia untung banyak, maka kita akan dapat banyak. Kalau untungnya sedikit, kita dapat lebih sedikit. Ngoten nggih, Pak nggih? Jadi perbedaannya itu, yang satu fix, Pak. Kita akan pasti dapat itu 5%, nggak ngerti. Sampai buntung, sampai ambruk, sampai gagal, sampai bangkrut, saya akan dapat 5%. Tapi kalau yang satu berdasarkan profit, kalau profit bulan ini lagi bagus, berarti saya akan mendapatkan lebih banyak. Kalau misalnya bulan ini profitnya turun, saya akan mendapatkan lebih sedikit. Artinya tidak fix, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit perbedaannya, sedikit saja. Oke. Monggo, karena sudah waktu syuruh, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Bila mana ada salah dan khilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita akhiri dengan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebentar sekata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.